Hai guys, gue Vandam and welcome back to Mulut Netizen. Mereka maha benar. Hai guysku semuanya, yang ganteng, yang cantik, yang pastinya selalu fenomenal di Indonesia. Apa kabar kalian semua kali ini? Sehat? Semoga sehat selalu dan bisa memberikan warna-warni pelangi indah di dalam kehidupan kalian semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas lagi salah satu video yang sempat trending dan menjadi bahan pembicaraan seluruh orang di Indonesia. Tapi yang pastinya bukan Betran Beto Putra Onsu, tapi kita akan bereaction ataupun mengklarifikasi. Aku akan buat video klarifikasi tentang videonya Gilbert bersama aku dan juga Gibran yang bermain pernah tidak pernah di salah satu buah resort yang ada di daerah Bogor. Dan kalau kalian semua yang belum nonton, nanti linknya aku taruh di description. Kalian tonton dulu dari awal sampai dengan akhir. Adakah tanda-tanda dari kedatangan makhluk yang tidak bisa dipungkiri, ataupun kalian mendengar suara-suara yang membuat jantung kalian semua dak diduk ya kan? Setelah sudah nonton, kalian kembali lagi ke sini dan langsung cantumkan aja di kolom komentar hal aneh apa yang kalian lihat di video tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke video tersebut, kita akan ubah dulu backsound-nya. 1, 2. Nah, are you ready? Are you ready for it? And let's go. Nah, aku akan sedikit cerita tentang pertama kali kita datang sampai dengan video itu dibuat dan kenapa sih video itu ada unsur negatifnya. Dan di part di menit 0306 itu terdengar suara sindenan seperti suara sinden perempuan yang berada di tempat tersebut. Awal mulanya aku bisa mendapatkan resort tersebut, bisa kerjasama dengan resort ataupun hotel tersebut. Aku dikenalkan oleh salah satu teman aku yang ada di Bojonggede. Dia salah satu influencer juga, salah satu selebgram yang ada di Bojonggede. Tapi guys, di sini aku tidak menyebutkan resortnya ataupun hotelnya, tapi ini ada di daerah Bogor, ya kan? Nah, aku dikenalkanlah sama teman aku ini untuk istilahnya bekerja sama dengan resort tersebut ataupun dengan hotel tersebut. Akhirnya aku pun welcome aja ya kan untuk kerjasama dengan resort tersebut. Nah, kebetulan aku juga mengajak Gibran dan juga Gilbert sekalian liburan karena kami juga sudah lama nggak ketemu gitu kan. Gilbert juga ada kesibukan di Jakarta, kebetulan aku juga ada kesibukan, begitu juga dengan Gibran. Jadi mumpung lagi ada waktu luang, aku, Gilbert dan Gibran memutuskan untuk menerima yang namanya kerjasama dari pihak resort tersebut. Nah, setelah sudah kerjasama, kami menentukanlah harinya dan itu jatuh di hari Sabtu menuju ke Minggu. Jadi kami dapat kamar atau fasilitas dari resort tersebut di hari Sabtu dan juga close-nya itu di hari Minggu. Nah, singkat cerita, pergilah kami ke resort tersebut. Aku dengan Gibran dan juga dengan Gilbert, tapi Gilbert menunggu di stasiun Bogor dan aku menyebut Gibran. Setelah kami sampai stasiun Bogor, akhirnya kami langsung pergi ke resort tersebut. Pada saat sampai di resort tersebut, karena aku juga adalah orang yang peka banget terhadap kejanggalan dan juga makhluk-makhluk yang mungkin tak kasat mata, ada beberapa yang kelihatan seperti sekeliweran gitu. Kalau misalkan kalian yang melihat ataupun kalian yang tahu tempatnya, pada saat aku masuk ke gerbangnya, aku tuh sempat kayak melihat sekelibetan gitu, kayak yang mondar-mandir gitu. Tapi kayak, oh ya udah, mungkin itu adalah penunggu-penunggu di daerah sekitar situ. Aku juga tidak berpikir negatif terhadap hal tersebut. Nah, akhirnya sudah sampailah kami di resort tersebut. Pemandangannya sangat bagus, adem, asri. Setelah itu sejuk banget. Dan juga kayak bener-bener ini resort yang dimana lu tuh bisa tinggal secara nyaman, dimana lu tuh bisa meninggalkan beban-beban yang ada di dalam kehidupan kalian semua dan juga berlibur ke daerah Bogor. Ini adalah salah satu resort yang sangat direkomendasikan banget untuk kalian semua yang ingin berlibur jauh dari kota. Nah, setelah itu hari pertama kami datanglah ke resort tersebut dan juga akhirnya kami diberikan tempat oleh pihak resort tersebut adalah salah satu tempat family room, di mana family room itu adalah
salah satu tempat di mana ada dua kamar, satu untuk kamar kita dan satu lagi sebenarnya itu adalah kamar yang dikosongkan. Jadi untuk ada orang lain juga yang tinggal di sana. Tapi ketika kami mau masuk ke kamar tersebut, kami harus melewati yang namanya ruang tamu. Jadi keadaannya ruang tamu di tengah, di tempat sini adalah kamar kita, di tempat sini adalah kamar orang lain tapi belum diisi. Nah, sesampainya aku di kamar, aku merasakan hawa yang memang benar-benar beda banget. Hawa yang benar-benar sangat lain banget. Hawa yang benar-benar sangat tidak bisa aku pungkiri. Hawa yang benar-benar sangat membuat aku tuh kayak yang merasa kalau di sini tuh ada banyak banget yang tinggal di dalam resort tersebut. Mungkin bagi kalian yang mengatakan, itu ada-adanya Kak Van Damme aja, atau mungkin itu adalah hanya firasat Kak Van Damme aja. Aku tuh peka banget dengan hal-hal seperti itu. Jadi kayak aku merasakan ada sesuatu yang ngikutin aku, ada sesuatu yang melihat aku gitu loh dari sudut ruangan di ruang tamu tersebut. Akhirnya setelah kami memasuki kamar kami, you know what? Kamar kami itu sangat amat luas, sangat amat bagus dan benar-benar tertata rapih dan juga bersih. Dan kamar mandinya aja gila, ini kamar mandinya aja sama kamar gue aja luasan kamar mandinya dibandingkan kamar gue, ya kan? Nah, tapi yang paling mencuri perhatian aku sebenarnya kalau di kamar kami itu aku tidak merasakan ada hal-hal negatif. Yang mencuri perhatian aku itu adalah di ruang tamunya, di mana ruang tamunya itu kalau menurut aku tuh ada something yang kalau menurut aku tuh kayak ada yang ngeliatin aku dan juga kayak ada yang ingin berkenalan dengan aku. Akhirnya ya udahlah tanpa panjang pikir lagi, akhirnya kami istirahatlah pada hari pertama. Kok bisa gitu tadi? Oke. Gue akan tetap tenang. Nah, pada hari pertama itu kami tidak merasakan kejanggalan apapun dan kami tidak merasakan ada kehadiran makhluk-makhluk halus di sekeliling kita gitu loh. Pada hari pertama itu, aku tuh sama yang lain tuh tidak merasakan ada kejanggalan, tidak ada merasakan hal-hal aneh yang menerpa diri kita gitu loh. Jadi kami tetap enjoy aja, enjoy the show, enjoy the party, enjoy the holiday gitu loh. Akhirnya hari pertama pun berlewat. Nah, tadinya kami tuh mau pulang di hari Minggu, cuman ada beberapa pekerjaan lagi yang harus kita kerjakan. Gilbert juga ada beberapa pekerjaan lagi yang harus dikerjakan, gitu juga dengan Gibran. Akhirnya kami memutuskan untuk extend aja di hotel tersebut, tapi pindah kamar gitu loh, Jadi bukan di family room lagi, karena kalau di family room itu kayak terlalu besar untuk kami bertiga dan kami juga merasa kayak ada yang mengawasi kami gitu loh. Nah, akhirnya kami pindahlah ke arah cottage. Cottage itu posisinya adalah pas banget di depan kolam berenang. Cottage-nya itu sama seperti yang ada di Bali gitu. Jadi bangunannya itu tinggi, cuman 2 lantai doang, cuman yang membedakan adalah dari bangunan satu ke bangunan lain itu di tengah-tengahnya itu benar-benar kosong, kayak lebih kayak kebun gitu dan juga kayak seperti halaman gitu kan. Nah, jadi akhirnya kami pindahlah ke cottage tersebut. Di awal aku udah bilang sama Gilbert sama Gibran, kita pindah ke cottage yuk, cuman cottage yang di bawah. Maksud aku tuh di bawah biar deket dengan kolam berenang gitu. Jadi kita nggak naik-naik lagi ke atas. Cuman ya memang karena Gilbert dan juga Gibran memaksa untuk udahlah Kak, kita ke atas aja, lebih enak di atas view-nya dan bisa bikin videonya lebih nyaman lagi. Nah, akhirnya sebenarnya aku juga sudah ngerasa gitu loh, sudah ada yang ngerasa kayak di atas itu kayak udah ada yang nunggu gitu loh, kayak sudah ada yang nunggu. Tapi kayak aku ya udahlah, namanya juga anak-anak ini kan pengen juga ngerasain cottage yang di atas gitu, melihat pemandangan gitu kan. Akhirnya ya udah, aku iyakanlah kemauan mereka untuk pindah di cottage ke atas. Nah, akhirnya aku pindahlah sama Gilbert sama Gibran extend di cottage tersebut. Cottage tersebut guys, pada saat kami masuki pertama banget, itu benar-benar sama bagus banget. Itu benar-benar didesain sangat bagus banget, sangat apik dan juga sangat rapi. Tapi yang mencuri perhatian aku adalah, aku kan orang yang pertama banget untuk menuju kamar mandi gitu loh, kamar mandi. Nah, di kamar mandi itu ada sedikit bau yang tidak asing, agak sedikit bau bangke gitu. Dan akhirnya aku kayak ya udahlah, berpikiran positif gitu loh. Ya udah, aku berpikiran positif, mungkin ada sesuatu, dan akhirnya aku bersihin dan akhirnya baunya hilang. Nah, di kamar mandi tersebut ada jendela. Akhirnya pada saat itu aku buka jendelanya dan itu you know what, depan-depanan dengan salah satu pohon tinggi banget dan pohon gede banget. Dan situ aku baru ngerasain, wah, ini sih kayaknya yang enggak nih, karena itu pas banget belakangnya itu adalah kaca dan ini pohonnya itu ada di sini, jadi pas adep-adepan gitu. Akhirnya aku tutup lah, akhirnya aku mandi udah. Akhirnya Gilbert sama Gibran juga
mandi. Setelah Gilbert sama Gibran mandi, mereka buat konten dan segala macam. Nah, tepatlah di jam 6. Di jam 6 sore itu, aku gereja, kebetulan gereja online di situ juga. Nah, yang aneh dalam diri aku adalah aku tidak merasakan apa-apa gitu loh pada saat gereja. Dan aku juga tidak merasakan ada hawa-hawa yang ingin berkenalan dengan aku. Hawa-hawa yang istilahnya tuh mengawasi aku, beda dengan di family room tersebut gitu loh. Akhirnya setelah aku gereja, setelah aku juga sudah beres-beres kamar, sudah ganti baju untuk syuting, akhirnya syuting pun berlangsung. Nah, syuting pertama itu adalah Pernah Nggak Pernah, punyanya si Gilbert. Kalau kalian semua yang belum nonton, nanti linknya aku taruh di description. Pernah Nggak Pernah ini adalah yang pertama kali buat sebenarnya aku, cuman Gilbert duluan yang tayang gitu loh. Nah, di segmen Pernah Nggak Pernah ini, dia menggunakan handphonenya Gilbert, tidak menggunakan kamera seperti ini, ya kan? Dia menggunakan handphonenya Gilbert yang notabene-nya itu jauh banget, sekitar 30 atau sekitar 10 meteran lah, 10 meteran dari kita gitu loh. Jadi bener-bener jauh banget. Nah, selama syuting berjalan dengan lancar, selama syuting tidak ada hal-hal aneh, padahal kita itu syuting sampai dengan jam setengah 11 malam, dan itu sekitar 3 atau 4 konten kita kerjakan, dan itu tidak ada hal-hal yang aneh, tidak ada hal-hal yang benar-benar sangat-sangat di luar dugaan. Gue goosebumps, gila. Dia so fucking freaky, gila, gue merinding banget. Nah, jadi lanjut ceritanya, pada saat sudah selesai syuting pun aku tidak merasakan apa-apa gitu loh. Nah, yang mencuri perhatian aku adalah gini guys. Jadi, pada saat malam tuh di jam 11 atau jam 12, itu tuh yang membedakan adalah sifatnya Gibran sama sifatnya Gibran pada saat di cottage itu dan di family room gitu loh. Yang membedakan adalah sifatnya itu. Kenapa aku bilang beda? Sifatnya Gibran di family room itu lebih ceria, lebih juga petakilan, ketawa, hahaha, tapi sifatnya Gibran pada saat di cottage itu bener-bener sangat amat berbeda. Kalau kalian bisa lihat videonya Gilbert di menit 0306, kalau kalian semua belum nonton, aku akan kasih cuplikannya. Pernah dari pisah. Pernah. Oh, pernah. Kapan tuh? Nah, kalian sudah lihat cuplikannya. Di situ terlihat banget jelas mukanya Gibran bener-bener pucat, dan gimana ya? Aku ngerasa Gibran itu kayak beda gitu loh, auranya tuh beda banget dengan Gibran yang pada saat di family room gitu loh. Cuman aku berpikir positif aja, kayak yang mungkin Bang Gibran kecapean gitu loh, karena abis berenang juga jadi kecapean gitu kan. Jadi ya udahlah, pikir aku juga seperti itu. Nah, sampailah tengah malam guys. Tengah malam tuh aku sempet masih melek juga, belum tidur juga. Akhirnya kami pesan beberapa makanan yang kami keadaannya tuh pada saat itu lapar ya kan. Akhirnya kami pesan makanan. Yang pertama kali itu ngambil adalah aku dengan Bang Gibran, dan aku tidak merasakan hal-hal negatif atau hal-hal yang benar-benar sangat mencuri perhatian aku gitu loh, sangat mencuri perhatian aku. Akhirnya aku ngambil lah 2 kali. Akhirnya aku ngambil lah makanan itu berdua dengan Gibran. Nah, setelah itu aku mesen lah makanan lagi karena si Gilbert pengen martabak telur. Akhirnya aku mesen makanan, dan keadaannya itu si JB bener-bener tepar, bener-bener kayak ngantuk banget. Tapi I know itu tuh kayak gimana sih, kayak perilakunya JB sama GB tuh beda gitu loh. Tapi GB tetap seperti biasa, JB-nya ini yang berlakunya agak sedikit berbeda gitu. Cuman ya udahlah, aku diemin, namanya juga mungkin capek kan. Nah, aku ngambil martabak telur sendiri itu di jam 1 pagi apa jam setengah 2, jam 1 nggak usah. Jadi turun ke tangga gitu, dan di depannya itu kan ada pohon-pohon pisang. Aku ngeliat ada sedikit kejanggalan gitu. Aku ngeliat ada sedikit kayak yang sekelibet aku lihat gitu, tapi aku tidak terlalu menghiraukan gitu, terlalu menghiraukan keadaannya mereka. Akhirnya aku ambillah itu martabak telur, dan akhirnya aku balik lagi ke atas. Nah, setelah itu aku mesen susu merah gitu untuk biar supaya tenggorokannya nggak sakit kan. Kebetulan si JB juga bilang tenggorokannya biar nggak sakit, biar hangat gitu loh. Akhirnya aku pesan lagi, dan aku akhirnya ngambil keluar. Nah, you know what? Anjir, banyak banget gangguan. Akhirnya aku melihat ada satu bayangan yang terbang dari satu cottage ke cottage yang lain, dan itu untungnya cottage kami itu dilewatin. Jadi misalkan cottage kami di tengah, ini cottage satu dengan cottage lain. Dari cottage ini dia terbang menuju cottage yang sini. Dan aku ngerasa kayak, where is so fucking freaky? Gitu loh.
kayak ini tuh belum pernah aku alami gitu loh, belum pernah aku alami dalam arti hal kayak aku tuh nginep di sebuah hotel ataupun di sebuah apartemen, sebenarnya belum pernah merasakan hal seperti ini gitu loh. Nah, pada saat sampai situ juga kami tidak pernah ada merasakan apa-apa gitu, kayak cuma sekelibetan aja, nggak ada yang diganggu, nggak ada yang merasa apa-apa. Nah, pulanglah kami pada hari Senin. Akhirnya aku pulang pada hari Senin bersama Gibran dan juga Gilbert gitu loh. Tidak ada sama sekali di pikiran kita oh akan terjadi ini, akan terjadi itu, tidak sama sekali. Akhirnya si Gilbert pun ngepost pada hari itu juga, kalau nggak salah pada hari itu juga atau 1 hari setelah itu, ngepost dia bermain nggak pernah bersama aku dan juga Gibran. 4 hari setelah itu barulah ada orang-orang yang mulai berkata di menit 03.06 ada suara orang sinden. Tapi kalau aku pikir tuh kayak udah stop gitu loh, kayak lirik lagunya Latih gitu. Tapi aku tetap berpikir positif karena nggak mungkin itu suara Gibran, karena suara Gibran tuh lebih kecil dibandingkan suara aku gitu loh. Dan notabene jarak kamera dengan jarak kami bertiga tuh sangat-sangat jauh, sangat-sangat tidak konsekuen. Untuk dia tuh kayak bener-bener suaranya tuh bener-bener kayak di samping, dan kayak bener-bener suaranya kayak anjir, gue merinding banget. Nah, suaranya itu deket banget dengan kamera ataupun dengan handphone tersebut. Jadi, aku ingin klarifikasi kalau itu bukan suaranya Gibran dan juga bukan suara aku dan juga bukan suaranya Gilbert, tapi aku tidak tahu itu suara siapa. Apakah mungkin itu adalah salah satu suara dari orang-orang yang menunggu di sana, ataupun mungkin para penunggu yang di sana. Tapi sebelumnya aku minta maaf terlebih dahulu untuk para penunggu di sana. Ketika kami mungkin berkunjung ke tempat kalian semua, ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kata-kata yang kurang sopan, tinggal kami yang kurang sopan, kami minta maaf pokoknya sebelumnya. Dan apakah ini adalah salah satu suara di mana yang tadi aku lihat ada penunggu yang loncat dari cottage satu ke cottage yang lainnya. Nah, kalau tadi kalian sudah melihat salah satu videonya dari klarifikasi aku tentang video yang ada di YouTube-nya Gilbert di menit 03.06 yang terdengar suara sindenan dari mungkin makhluk lain. Aku cuma ingin berpesan aja untuk kalian semua mungkin yang datang ke tempat yang belum kalian ketahui, tetap jaga attitude, tetap jaga omongan, dan tetap jaga perilaku. Oke, akhir kata saya Fandam pamit undur diri. Untuk kalian semua mungkin yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, sayang. Dan kalau kalian semua setuju aku membahas cerita-cerita seram seperti ini, silahkan cantumkan aja di kolom komentar. Akhir kata saya Fandam pamit undur diri, dan be sad because life is art. Shalom teman-teman.